Psikologi saya gimana ini? Wah, itu harus ada itunya dulu, Pak. Yang harus Oh dikerjakan. iya. Nggak boleh sembarang lihat. Oke. Ya lanjut Grace. Ya, itu aja sih, Pak, perkenalan dari saya. Oh. Tinggal di mana di Bontang di Saya jalan apa? asal Bontang, Jalan Brigjen Katamso. Ya Sudarso. Brigjen Katamso, Pak. Oke, Katamso. Saya kira Yo Sudarso. Ada so yang terakhir kan. Bontang itu penghasil gas ya? Iya, PT Minyak bumi ya? Badak. Iya, LNG Hmm. Badak sama pupuk Kaltim. Oke. Hasbi tadi jurusan apa Hasbi? Sekarang ke Hasbi dulu. Saya manajemen, Pak. Manajemen. Manajemen dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi ya. Iya, sayangnya KKN sekarang ini harus gini nih keadaannya. Iya, Pak, harus online. Kita nggak dapat izin buat ke sana. Ya. Lanjut. Tuan rumah kayaknya nih, tuan rumah. Belum ke Pulau Besing sudah banyak yang kayaknya nih. Yang belum kenalan cuma saya kah? Ya lanjut kamu lagi. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sama Bapak Kepala Kampung selaku Kepala Kampung dari Pulau Besing. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aliza Ramadhani, jurusan Ilmu Ekonomi, sama kayak Hasbi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus asalnya dari Talisayan, di Berau juga tapi di Talisayan. Talisayan ya? Iya, Bapak. Jadi posisinya sekarang di Talisayan? Iya, Pak. Oh iya. Sudah Pak, mungkin itu saja perkenalannya. Sorry Pak. Di kecamatan di Talisayannya nih lah. Iya, kampungnya di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan. Kan ada campur sari, ada kau semua mengajak bicara cerita. Di Talisayan itu ada juga teman kuliah, tahu bahwa posisinya di mana? Ada Pak Apriansah. Kenalkah? Kalau tapi mungkin beda kampung ya. Di mananya tuh Pak? Soalnya kan saya di Talisayan. Kampung mana? Kampung mana? Oh iya, itulah. Kampungnya saya kurang tahu juga. Kalau Kepala Kampung Talisayan Bapak kenal? Bah, belum kenal. Siapa namanya? Rahmat Setiawan. Rahmat. Pak Rahmat Setiawan. Oh, Rahmat Setiawan. Jadi kalau kakak di Talisayan ada juga ya KKN-nya ya?
Iya, insya Allah ada Pak. Baru laporan juga dari kepala kampung. Belajar kepala kampung. Oke. Siapa di samping? Jangan-jangan kepala kampungnya di samping. Kakaknya kepala kampung. Saudara angkat. Saudara angkat ya. Ya salam kenal aja di kami di Pulau Besing. Sampaikan. Kalian sengaja. Ratna sudah ini kah? Sudah kenalan kah? Belum. Ratna langsung aja Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Perkenalkan, saya Ratna Sari dari Fakultas Pertanian. Asalnya dari Berau di Mangkajang, Kampung Pesayan. Pesayan ya. Pesayan, siapa kepala kampung Pesayan? Pak Maman. Pak Maman. Hah? Rahmansyah. Pak Rahmansyah. Rizky Irawansah kenalkah? Enggak, Pak. Belum kenal dia di bagian apa, Redwin? Kampung Baru. Iya. Tapi apa namanya jauh agak pisah daerah gitu, nah Pak. Tapi satu kelurahan. Oh, satu kelurahan. Saya di Pasayan, kilometer 3. Iya, saya di kilometer 3-nya. Jadi berapa lama waktu pulang dari tempat kuliah sudah di Pasayan? Sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Pasayan, Mangkajang. Kecamatan Sambaliung itu ya? Iya, Pak. Oke, sip. 5 ini. Ketua adatnya lagi belum? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rizal Iswandi. Saya asal dari Berau. Jurusan Teknik Informatika. Dari SD 13 dulu ya? Iya, Pak. Nah, Pasamiran. Sama dengan ini juga ini, lulusan dari SD 13, tapi dulu SD 11 ya? Iya, Yang baju merah nih muncul sudah. Baju biru, Pak. Baju merah SD sebelah, Pak. Maksudnya ini, oh, ada muncul juga kan? Itu yang ikut di Zoom kita ini. Oh. Ya, Heri. Nah, itu lulusan alumni sana juga rupanya dia, anak buah Pasamiran. Oh, SD 11, Kak, Pak. Enggak, sama-sama di Pasamiran. Bekas guru. Enggak, dia alumni dari sana, sekolah di sana juga. Oh. Mungkin saya enggak dapat mungkin, Pak. Ya, ada mungkin kan? Iya. Nah, jadi sudah komplit. Wah, itu ada mamanya Siti Nur Aliza.
Ya, ada lagi perkenalannya? Sudah habis, Pak. Habis sudah. 5. Nah, sekarang mungkin kami ya. Ya, Pak. Oh, ya, Ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami alhamdulillah untuk saat ini menjabat sebagai kepala kampung. Nama kami Supandi Faridana. Biasanya itu dipanggil orang Pandi gitu aja. Kalau di umumnya kan. Kalau sudah berkeluarga, alhamdulillah istri 1, anak 2. Nah, putra putri. Jadi kalau di Pulau Besing ini memang kami baru sekitar tahun. Mutasi juga dari Berau dulu. Kalau ada yang dari Tanjung kayak Rizal ini mungkin tahu, saya dulu pernah mengajar juga di SD 4 di Mangga 2. Nah, kalau kemudian jabatan baru juga ini 6 bulan. 6 bulan masih proses belajar lah. Nah, kemudian kami sedikit perkenalkan, ini Pak, ambil jalan ya saya ya. Daripada Pak Dedi, ini kaur perencanaan kami nih. Halo Pak Dedi. Masih lajang beliau. Ya. Lawak. Nah, ada kaur keuangan. Hari ini Augustania ada sudah. Kemudian ini Eri, tim sigap. Nah, ini Salma Ramadhani. Ya. Mana lagi yang lain ini? Di dalam ruangan mungkin. Saya ambil jalan-jalan lah. Nah, ini ada staf administrasi kami, Mas Muni. Nah, biar jauh tapi nanti tahulah ya kan muka-mukanya. Nah, ini Pak Apriansyah. Ya, anak KPN. Ya. Kemudian ada sekretaris kami, dia sedang ke Tanjung, ada pertemuan. Juga ada Pak Agus Riyadi. Juga ada tugas ke Kecamatan Gunung Tabur. Nah, ini kurang lebih seperti inilah. Nggak tahu nanti kalau kira-kira bisa datang ke Pulau Besing. Nah, ini ada struktur segala kan. Nah, ini kepala kampung terdahulu nih. Ya, ini digunakan untuk ruang pertemuan. Nah, ini data-datanya nanti bisa kita, kalau memang perlu data-data kami memang terdiri dari 2 RT. Satu itu ada Pak Baginda, T2 ada Pak Burhan. Nah, jumlah keseluruhannya ini 310, 86 kakak. Jadi ini Kampung Pulau Besing ini memang 2 RT, terdiri dari 2 RT, 310, jumlah penduduknya 86 kakak.
Nah, ini kalau ini ruangan saya nih. Nah, ini ruangan kami yang kesehariannya banyak di sini kalau enggak di luar. Di ruangan ini alhamdulillah. Memang kalau tahun lalu itu kayaknya tahun lalu ya dari KKN ini memang sangat membantu lah kalau untuk bisa turun langsung di kampung, jadi kegiatan-kegiatan itu enak. Apalagi kalau mau kegiatan Agustusan. Sekarang saya di luar ini, di halaman kantor kepala kampung. Ini kan? Lihat ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Sekarang menghadap matahari, silau juga. Nah, ini kantornya yang sebelah sini, kantor kepala kampung. Yang sebelah sana itu kantor PKK. Ke sana itu ada SD. Nah, lainnya kalau ke sana ada Pustu juga. Nah, kalau pekerjaan kalau di Kampung Pulau Basing ini kerajinan atap nipah, buat daun untuk atap rumah. Kadang ada layar, udang kalah, ya macam-macam lah. Tapi kebanyakan yang pertama tadi itu bekerja sebagai pembuat atap nipah. Mungkin itu singkat dari kami ya, nanti kalau bisa sambil diskusi lebih panjang lagi berkaitan juga dengan program-program KKN, tentu kita bisa sharing ya kan. Iya, Pak. Ya, Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini muncul gini, Her. Di off aja kah? Program-programnya sudah ada di kira-kira untuk kegiatan untuk di Pulau Besing apa saja ini? Sudah ada, jelas sudah ada planning ya? Iya, Pak. Cuma kalau untuk proker kayaknya kami masih apa Pak, masih coba cari-cari informasi juga mungkin biar cocok gitu untuk di sana gitu. Jadi masih belum terlalu fix gitu, Pak. Iya, kalau keadaan begini nih memang ya agak susah kita kan. Tapi apapun halnya, tapi ini sudah yang harus kita hadapi ya, enggak masalah. Tidak ada yang menghalangi ya kan. Memang saling koordinasi saja. Kalau kita koordinasi, apa yang kira-kira kami bisa berikan ya kami berikan, sama juga apa yang kira-kira kampung kami perlukan, yang kami butuhkan bisa juga diberikan oleh rekan-rekan KKN ya kan. Ya. Jadi mungkin yang anggota yang lain mungkin ada yang mau bertanya mungkin tentang informasi yang lain. Nuri. Hei, Nuri, kamu ada mau nanya enggak? Kamu kemarin ngomel-ngomel minta informasi. Siapa nih yang mau tanya-tanya boleh. Ini panggilan biasanya itu Pak Nurek ya. Kan kemarin itu sempat nyari informasi juga mengenai Kampung Pulau Besing itu. Terus itu sudah dapat nih sama Pak. Katanya beliau juga hampir jadi kepala kampung di Pulau Besing itu.
Ya sudah coba nanya-nanya sama beliau, terus tuh dikasih gambaran sedikit kalau di sana itu kondisinya kayak gini. Terus kemarin itu coba dapat info itu kayak ada proyek mengenai ini mangrove kalau nggak salah, untuk melestarikan mangrove yang ada di sana, kayak baru membangun. Ya. Menurut Bapak gimana? Oh iya. Bagaimana Lanjut. info yang saya dapatkan kayak gitu. Benar atau tidak? Soalnya kan mau nanya-nanya lebih juga, terus nyari di internet juga kayak kurang valid gitu, nah dengan dengan kondisi yang di sana. Ya, saya harus dekatkan telinga ini, kayaknya jaringan tali ini. Kedengaran. Iya betul, kalau Pulau Besing itu memang ya. Terus kan kalau di sana itu kan tempat-tempatnya itu pakai jalan-jalannya itu pakai jembatan kan, beda kayak di Talisayan. Kalau di Talisayan kan mungkin enggak juga terlalu banyak perbedaannya antara Pulau Besing sama Talisayan, cuman karena memang di Pulau Besing yang saya dapatkan ya infonya, di Pulau Besing itu katanya orangnya sebagiannya itu kerja di Berau, di Tanjung Redepnya, tapi dia tuh kayak Sabtu Minggu itu pulang ke Pulau Besing. Jadi orang-orang yang di Pulau Besing itu sedikit gitu. Nah, ya, kalau penduduknya memang sekitar itu yang saya sampaikan tadi, sekitar 310 jiwa, 86 kakak itu, ya sedikit. Siapa namanya? Sabtu Minggu maksudnya? Sabtu Minggu itu misalnya beliau tuh kerjanya dari Senin sampai Jumat kerja di Tanjung Redep, terus Sabtu Minggu dia baru pulang ke tempatnya kayak liburan gitu, jadi nggak menetap di Pulau Besingnya gitu nah Pak. Hanya ada beberapa orang. Iya. Iya. Siapa namanya? Pak, saya kurang tahu namanya, soalnya nama kontaknya saya tulis Pulau Besing, jadi WhatsApp-nya kasih nama Pulau Besing, ya, nggak apa-apa. Nanti sambil dikonfirmasi saja kan siapa, ya kan? Ini ketahuan. apalagi lah. Oh, yang Sabtu Minggu itu sempat mau jadi kepala kampung bilangnya? Katanya, kata beliau. Soalnya kan saya nyari ini teman yang punya kenalan di kampung Pulau Besing. Terus dapatnya kakak itu, Kak Maulid kalau nggak salah namanya. Si Maulid. Oh iya. Nah itu terus itu. Betul. Dikasih tahu sedikit tentang Pulau Besing itu gimana. Terus pas kemarin ngubungin lagi, katanya ini mungkin bisa aja langsung tanya-tanya sama pihak orang-orang yang kerja di kepala kampung, katanya kayak gitu, biar lebih sinkron gitu nah antara yang terjadi sama yang bakal disampaikan.
biar datanya juga valid. Oh iya iya. Oh iya iya. Ya kalau ya namanya Maulidi. Ya kerja di kerja di hotel ya. Hotel Bumi Segah. Kemudian memang kalau Sabtu Minggu baru balik ke Pulau Besing. Kalau informasinya betul dari anak Pulau Besing, paling enggak gambarannya kurang lebih sama lah ya kan. Kalau di Pulau Besing sendiri tuh Pak, ada sekolahan Kak, kayak SD atau SMP, sekolah-sekolah negeri. Oh enggak, ini kan Ya, kalau di Pulau Besing itu di pendidikannya dimulai dari PAUD. PAUD sampai ke SD saja. Oh, belum ada SMP SMA-nya. Jadi SMP SMA itu kebanyakan kalau dari Pulau Besing itu ke Merancang, menyeberang lagi. terus kira-kira Dan jumlah muridnya pun ya sesuai dengan warganya juga sedikit yang keluaran-keluaran. Kalau tahun ini aja yang keluar cuma 4 ya. 4 orang yang keluar kelas 6 itu masuk SMP. Jadi muridnya sedikit juga. Berdasarkan jumlah penduduk kami yang sedikit, pasti imbasnya ke sana kan. Terus Pak, kalau ini terkait dengan adanya wabah ini kan, selama COVID ini pembelajaran di kampung Pulau Besing itu gimana? Kalau di kampung Pulau Besing beragam, sama gunakan media begini juga. Tapi terkadang kan karena jaraknya ini berdekatan, kalau saya perhatikan itu gurunya itu print out tugas dikirim ke rumah masing-masing. Kok nggak ada cerita? Ya termasuk kalau anak saya kan baru lulus juga ini, begitu dia dikasih tugas via WA, nah, nanti ditulis di buku tulis, jawaban-jawabannya baru dikirim kembali lewat WA juga. Jadi kan tidak sebagian orang tua itu bisa media HP seperti ini, antisipasi guru-gurunya itu ya itu print out tugas diantar ke rumah anak-anak. Pengetahuan kami itu seperti itu dia, kayak yang saya lihat belakangan ini kalau pada saat COVID ini. Ini Pak, Ya, pertanyaan saya, kalau di sana mayoritas orangnya pekerjaannya apa? Kan itu kayak pulau gitu kan. Kayak, ya seperti yang saya sampaikan tadi itu kebanyakan dia pembuat atap nipah daun. Jadi untuk atap rumah. Kebanyakan tapi sekarang itu kalau orang pesan itu untuk bikin kandang ayam. itu jadi mata pencarian. Di sana ada enggak Pak, kira-kira masyarakat yang membudidayakan ikan gitu, misalkan kayak tambak ikan atau mungkin pertanian gitu? Ya, kalau program pemerintah
sebelum saya itu memang kebanyakan memang budidaya ikan, karena setiap rumah itu punya tambak ikan. Dari pembantuan dari perusahaan, juga program dari pemerintah untuk benih-benih ikannya. Kemudian untuk memang ada juga yang bertani, tapi tidak menentu, dia tidak banyak. Kemudian untuk potensi ikan sekarang di Pulau Besing itu kurang baik, karena kan tergantung cuaca. Kalau sudah cuaca tidak bagus, berubah kandungan airnya itu yang membuat ikan-ikan itu banyak yang mati dulu. Jadi sebenarnya sudah luar biasa. Di Kampung Pulau Besing itu punya tambak, setiap warga itu punya tambak rata-rata sudah. Tapi tidak bisa dimanfaatkan ya gara-gara itu memang faktor cuaca yang kurang mendukung. Karena keasaman air, kemudian ada hama yang makan ikan ikan apa namanya itu. Nah itu ada hama-hama juga kan. Ya. Jadi kami sekarang itu ya coba mengalihkan kolam-kolam yang ada itu potensinya kita arahkan ke wisata, ya namanya baru planning sih rencana kita, jadi bisa termanfaatkan kolam-kolam yang ada. Kalau Pulau Besing ini kan terkenal udang galah laut, tapi itu tergantung musim juga. Kemudian kami punya bekantan, kemudian ada kalong yang memang kami punya wacana itu menjadikan Kampung Pulau Besing itu kampung wisata susur sungai gitu. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira sudah ada dijalankan nggak gitu Pak? Soalnya saya juga ada dapat info kalau di sana juga sudah disediakan kapal untuk susur sungai gitu sih Pak. Kalau untuk perorangan sudah ada. Tapi untuk dia terkoordinir bagus itu belum ya. Kalau ada tamu-tamu ya kami panggilkan warga-warga saja kan untuk bawa keliling. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Rini kayaknya mau nanya nih Rini. Halo. Nure Pak, jadi kan ini kan insya Allah kita bakal KKN online. Belum bisa dipastikan kita bisa turun ke lapangan atau enggak gitu kan, dengan kondisi COVID yang kayak gini. Terus menurut Bapak gimana kita itu bisa ngebantu apa gitu dari Kampung Pulau Besing ini gitu. Setidaknya kami dapat gambaran gimana Pulau Besing itu. Jadi sedikit membantu Kampung Pulau Besing misalnya kayak ya komited. Iya, kalau biasanya kalau belajar tahun sebelumnya pasti ada saja ya kenang-kenangan dari anak-anak KKN. Apakah itu dia buat pelang RT, apakah dia buat pelang masjid, apakah dia buat nomor-nomor untuk rumah. Kan macam lah kalau dia mempunyai aplikasi ke lapangan.
Kemudian juga nanti umpamanya ada dari kampung yang memang kami perlukan, pasti nanti kami mintakan tolong di rekan-rekan KKN ya kan. Siap. Siap, Pak. Yang pentingnya ini pas kebetulan juga kan kami memang yang belum ada ini kayaknya data langsung ya penduduk. Saya belum cek juga apakah memang ada. Kemarin tuh sempat ada dari perusahaan minta datanya itu belum real dia. Nanti coba-coba kita sama-sama komunikasikan dulu juga saya dengan teman-teman di aparat kampung. Jadi nanti kita mau buat data real ya dari apakah kedua gitu secara keseluruhan. Nanti kan rekan-rekan KKN bisa membantu update-nya kan. Siap. Kalau tahun lalu itu Pak, yang KKN 45 Ini seperti di Pulau Besing ada kah? KKN ya, di Pulau Besing. ada ya, tahun lalu ada. Ya termasuk ini sigap kita nih. Ya, Rijal juga. Siapa namanya? Rijal sama Rijal, Heri. KKN Unmul ada juga 5 orang ya. 5 kan 6? 5. Tiga cowok, 3 cewek. Kalau yang KKN tahun lalu tuh. Rat, ada nanya ke Rat? Kayaknya berpanas-panas ini Aliza ini. Mencari jaringan Pak, jadi di teras. Teras ya. Yang lain ada yang mau nanya kah? Anggota yang lain? Geres keluar ya. Rijal Ada mana yang mau nih? ditanya, Bang? Iya Pak. Ada lagi mau disampaikan Rijal? Pak Nure mau nanya? Ya. Kalau di Pulau Besing itu mayoritas kepercayaannya apa? Kepercayaan yang... Oh Islam, ya semua di sini beragama Islam. Oh, 100%. mantap. Iya ya, 100 gitu ya. Nanti salah lagi ya, dimarahi kita. Jadi 100% beragama Islam. Oh iya. Kalau terkait ini Pak, nanya lagi, adat-adat di sana gitu. Kan kalau di kampung Talisaya itu sering banget kayak ngelakuin ada namanya buang naas, terus ada banyak lah pokoknya adat-adat orang Berau. Kalau di kampung Besing sendiri, apakah kayak gitu juga? Gitu? Ya. Iya, kalau di umpamanya kampung itu sebenarnya ada. Cuma kalau di kampung kami itu adat kegiatannya itu skala-skala kecil aja. Ada juga buang naas, tapi dia enggak berkelompok kayak kalau kegiatan di Talisaya itu saya tahu juga dia kan pasti melibatkan langsung pemerintahan luas.
Kalau di Pulau Besing itu hanya rumahnya 1-2 rumah kumpul, kayak ciri adu naas, kemudian ada masihlah obat-obat tradisional itu masih ada saja, tapi enggak menggema kayak kegiatan di Talisayan. Oh iya Pak. Yang ini Pak, kan sebentar lagi tuh kan ini Lebaran Haji, Adha. Kalau di kampung di Pulau Besing itu biasanya ini juga kah? Kayak kampung-kampung biasanya kah? Kayak bagi-bagi kurban dari kepala kampungnya sendiri kayak gitu. Coba ulang, kurang jelas. Ini terkait hari kurban. Ya. Kan kemarin saya sempat nanya-nanya juga kan sama kakak tingkat. Ada beberapa desa yang memang membutuhkan kita kayak bantuin dia buat proposal gitu Pak, semacam proposal buat kurban di kampung itu gitu. Nah, misalnya kayak memang kurang dana. Kampung-kampung gitu ya. Nanti yang kayak kami ini bantuin buat ngerekap datanya. Cuman kayak kita bantu-bantu ngetik kayak gitu. Nanti kampung yang ngasih informasi ini proposalnya diajukan kemana kayak gitu. Ya. Ya, kalau Kampung Pulau Besing itu memang kalau untuk proposal minta hewan kurban itu kayak sudah pernah ada kah di kampung? Pernah menyodorkan ya? Kalau saya kan memang baru 6 bulan ini. Pernah mengusulkan ke perusahaan kah? Pernah. Nah, bilang teman-teman yang agak lama di sini tuh ada juga pernah. Jadi biasanya tuh brokol pernah memberikan, ya kan? Kemudian apa lagi ya pernah di sini? Nama Dede? Brokol aja ya. Kadang brokol aja yang memberikan. Terkadang juga masyarakat. Kalau ke perusahaan-perusahaan ya itu aja brokol biasanya kalau untuk khusus Pulau Besing. Boleh izin nanya nggak teman-teman? Boleh. Iya, mau Pak Bindeng. Mau nanya, flashback lagi sih sebenarnya ini ke pengetahuan saya aja Pak. Saya kan masih agak asing dengan istilah kepala kampung. Mau nanya sedikit, kalau di Bontang kan kayak ada lurah, apakah Nah, sedangkan kampung itu enggak, dia bukan pegawai negeri. Ya karena kalau kelurahan itu kalau lurah biasanya ditunjuk langsung oleh bupati kan, kecamatan ya kan. Terus Ya, untuk seperti masa itu. Kalau jabatannya sendiri tuh, ya Pak. Ya, kalau kepala kampung itu biasanya ya dari pemilihan masyarakat, dia bukan statusnya bukan PNS itu aja. Oh, jadi untuk pemilihannya itu semacam seperti apa, Pak? Ya, pemilihan dia langsung dipilih oleh masyarakat. Jadi kayak nyoblos juga gitu nggak Pak? Atau gimana? Ya, nyoblos. Terus Pak, kepala kampung itu per berapa maksudnya jabatannya itu berapa tahun gitu Pak? Kalau kami ini 6 tahun. Oh, jadi kepala daerah satu periodenya itu 6 tahun Pak? Ya, untuk kepala kampung 6 tahun dia. Satu periodenya 6 tahun.
Lama juga. Oh iya Pak. Itu sih Pak yang baru mau saya tanya. Tadi agak, soalnya kan bukan jarang sih, asing aja sih Pak sama kalimatnya kan. Iya, iya. Jadi ya lumayan literasi buat saya juga Pak. Kalau Bontang itu dia langsung wali kota ya? Iya Pak, Bontang sekarang udah kota dari semenjak tahun 1999, udah 21 tahun. Pemecahan dari Kukar kemarin. Ya kita di kota Bontangnya inilah. Iya, di kota Bontangnya. Jadi kebagi kecamatan. Kalau kita jadinya hitungannya kecamatan, Pak. Jadi ada kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Baru, sama Bontang Baru sama Bontang Barat, ada 4 jadinya. Dari kecamatan itu ada terpecah juga kampung-kampung gitu ya? Ada ya? Nah, kalau hitungannya di kita jadinya kelurahan, Pak. Jadi kayak kelurahan Gunung Elai, kelurahan Satimpo, kelurahan gitu. Jadi dari kecamatan itu ada kelurahannya. Ya. Ada waktu kayak ke Samarinda, memang sempat ada stop sebentar di Bontang, ada di bawah kepala kampung. Di Bontang itu agak sempat singgah bentar. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ratnasari. Desi Ratnasari. Mangkajang. Iya, Pak. Dulu Kiani Kertas di situ kan? Iya. Mangkajang. Sebentar daerah sana itu ada, saya lihat itu kucuran dana 30 miliar untuk perbaikan jalan Tanjung Redep Talisayan gitu. Jadi mudah-mudahan cepat realisasi, enak jalan turun naiknya enak sudah itu. Amin. Pak, mau nanya lagi, Pak. Grace ya? Iya. Kalau untuk objek pariwisatanya sendiri di Desa Pulau Besing ada Pak? Ada. Yang itu baru mau dimulai, itu yang saya sampaikan itu kita punya bekantan. Jadi hashtag kita dulu ada sudah kesepakatan dengan Dinas Pariwisata itu adalah awal dengan 1000 bekantan. Jadi ada lumayan banyak lah bekantan. Yang bekantannya. Jadi bekantan. Dan itu berarti baru mau direalisasikan Pak? Iya, masih angan-angan kami nih, coba-coba realisasi. Padahal kalau bisa KKN terjun ke sini nih, saya baru mau mulai dengan KKN Unmul ini sebenarnya. Ya gimana ya Pak, kondisinya juga tidak memungkinkan, padahal pengen juga Pak ke Berau. Ya,
Dari Berau. Berau kan ada destinasi wisatanya juga, ada Pulau Derawan, ada Iya Pulau itu. Marapi. Tapi kan memang yang terkenal banget dari Berau yang setahu saya sendiri kan Derawan itu Pak sih yang kayak maskotnya Berau banget. Nah makanya pengen tahu aja selain Iya. Derawan itu apa sih potensi-potensi pariwisata di Berau sendiri yang bisa diangkat gitu. Jadi kayak ya, pengen tahunya di situ juga Pak. Ya, kalau yang KKN tahun lalu itu setelah Agustus kita bawa ke Derawan ya. Ke Derawan kita kan tahun lalu ya. Iya, KKN habis kita pelaksanaan apel Agustus, sorenya kita langsung ke Pulau Derawan rame-rame. Dengan Ini juga panitia bisa kok Agustus. Pak, nanti kelar KKN tahun depan bisa kan Pak? Berangan-angan. Ya. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau terkait wisata yang tadi untuk susur sungai tadi itu kan, kalau seandainya masyarakat sekarang pengen pergi ke Pulau Besing gitu, kira-kira kalau untuk kapalnya sendiri masyarakat harus menghubungi, adakah pihak yang bisa dihubungi gitu, atau mungkin ke pihak desa, apa kantor desa untuk menyewa kapal gitu Pak? Iya, kalau ke Pulau Besing itu kita kalau dari kabupaten mungkin sekitar 1 jam ya dari Kabupaten Berau itu, kemudian ke Pulau Besing nanti ada jembatan. Iya, ada telepon. Ya, kalau umpamanya sudah ada di Pulau Besing, kita ada masyarakat yang siap untuk bawa keliling. Sistemnya masih orang per orangan lagi. Kalau rencana kami ke depannya itu kan memang segala kegiatan pariwisata itu nanti kalau bisa langsung dikelola oleh BUMK. Kalau sewaktu-waktu kalau cuma mau putar-putar kampung, kami kan pulau, jadi makanya dia ada lagi. Rizal mana nih? Iya, Pak. Pak mau nanya Pak, Ya, kan ada di chat itu dijelaskan bahwa Kampung Pulau Besing itu banyak dikembangkan perikanan budidaya, mayoritas itu budidaya ikan, tapi terkendala dengan pakan ikannya itu. Nah, untuk terkendala mengenai pakan dan bibit ikannya itu hanya untuk kampung Pulau Besing aja, atau memang di secara keseluruhan seperti Berau itu memang untuk semacam pakan ikan dan bibit ikan itu masih kurang, atau hanya di kampung Pulau Besing aja Pak?
kalau umpamanya masalah pakan itu berkaitan memang dengan penyediaannya masing-masing yang punya tambak. Jadi dia tidak sebanding antara umpamanya hasil dengan pemberian pakan gitu. Nah, tapi kalau untuk areal Kabupaten Berau saya rasa untuk makanan pakan itu mencukupi, tergantung memang harga jual beli pemeliharaan itu saja dia. Kalau untuk Pulau Besing memang tidak sebanding jadi dia untuk antara produksi sama nanti dia pakan itu sendiri. tapi untuk Kalau distributornya banyak, sendiri jadi untuk distributornya sendiri lancar ya Pak. Berarti karena memang dari hasil produksinya itu jual ya, tidak sebanding. Kalau sebelumnya itu memang kami tahu juga sempat ada apa ya istilahnya, kalau kita dulu itu apa, subsidi ya Mbak Didi ya. Dulu ada subsidi juga dari kampung, itu pun tidak mencukup bisa berjalan gitu nih. Kalau boleh tahu Pak, untuk warga di Pulau Besing sendiri mayoritas penduduknya berprofesi sebagai apa ya Pak? Flashback terus saya. Tidak apa-apa, flashback. Jadi tadi itu sudah saya sampaikan juga. Oh iya Pak, saya nggak apa-apa. Jadi pengrajin, kalau Kampung Pulau Besing itu pengrajin atap nipah yang pemanfaatannya itu kalau umpamanya tidak menggunakan seng, atap nipah itulah yang digunakan sebagai pengganti seng. Kebanyakan juga kan kalau di sini itu ya orang kalau pesan itu untuk buat kandang ayam. Kalau kandang ayam itu kan banyak diperlukan atap nipah, dimanfaatkan untuk pembuatan kandang ayam. Ya, baik Pak. Mungkin cukup ya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf saya harus potong, nanti lain waktu kita sambung lagi. Meskipun kalau umpamanya nanti ada pertemuan yang seperti ini kan kita boleh chat langsung, karena saya harus ada keperluan dulu ke Tanjung ini, ke ibu kota. Di lain waktu kita bisa komunikasi meskipun saya di rumah, tapi ini kan saya harus stay dulu, karena harus ya nanti kita diskusi lewat grup ini kan enak ya kan. Baik Pak. Jadi saya mohon maaf izin keluar dulu, nanti diskusi grup kan bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Tapi kalau untuk sementara saya izin dulu keluar karena harus pulang yang mengendarai kendaraan kan. Iya Pak. Ya, Oke Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima Sekali kasih lagi Pak. Ya, atas nama pemerintah kampung mengucapkan selamat datanglah meskipun tidak langsung di Pulau Besing ya kan. Iya Pak. Semoga nanti kontribusinya meskipun tidak ya secara langsung ada yang bisa dibuat di sana, dikirim via online saja. Tapi kalau tali sayan apa kan, nah sewaktu-waktu bolehlah ada datang ke sini atau yang di Tanjung, Rijal. Tidak masalah, nanti bisa langsung tatap muka. Kalau Rijal boleh, saya hari ini ke Tanjung, nanti boleh komunikasi dengan kami. Oke Pak. Apa-apa yang bisa kita komunikasikan ya kan. Rijal masih standby ya? Iya Pak. Oke, sip. Mungkin demikian, saya mohon izin keluar dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau komunikasi lanjut dari Sigap kah, kemudian dari ini kah, boleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.